pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar, oknum kecil aktif ikut diamankan. Sementara itu, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecil aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Aceh benteng terakhir penjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba. Tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg, serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias AHA, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap. Narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali yaitu Pablo alias AHA. Saya ingatkan pertama kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan. Ingat para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, tolong jangan korbankan hidup dan masa depan Anda demi rupiah yang semu. Yang ketiga, para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi keluarga dan masa depan
Anda. Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar, menggantikan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar, pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Menjelang perayaan HUT RI, kepemudaan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan. Berikut laporan Nasrullah. Pemuda yang merupakan tongkat estafet penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar bermimpi menjadi pemimpin, namun juga bagaimana bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya terlibat aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Luxmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya, semangat pemuda selama ini sangat aktif dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Semangat para pemuda di kampung-kampung terlihat aktif dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kemeriahan HUT kemerdekaan. Menurut amatan ya sudah mulai melakukan persiapan lah, artinya antusias pemuda juga nggak kalah saing dengan instansi-instansi pemerintah lainnya banget, karena di kampung-kampung sudah mulai ada rapat-rapat pemuda dalam rangka memperingati acara 17-an bang. Ya pastinya kegiatan 17-an bang, seperti tahun-tahun lalu ada perlombaan bang. Ya ajakan kepada pemuda, harapannya kita semua pemuda baik itu pelajar maupun non pelajar ya sama-sama kita meriahkan acara menyambut HUT kemerdekaan, karena ini momentum bagi kita untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, harapannya bang. Dengan momentum HUT kemerdekaan ini, pihaknya juga mengajak seluruh kalangan pemuda dan pemudi yang belum terlibat supaya bersama-sama ikut aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana seperti menggalakkan gotong royong dan menghias kampung menyambut HUT kemerdekaan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Disperindak KOP menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Disprindakop dan UKM Kota Loksmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadisprindakop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi. Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Loksmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Loksmawe ini, bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga. Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Apase, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wabub juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran. Camat kalau didampingi, yang penting pemerintah daerah, kami dengan penyarannya data dengan bagus. Yang memang benar-benar korban, walaupun dia rumahnya kosong ataupun dia sementara ke kebun pindah atau apa, dia tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada yang habis ini data setelah P kemudian tidak diberikan bantuan. Timbul gejolak lagi ya kan? Sementara itu, Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Saat ini kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah luluh lantas seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar. Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. PLN ULP Takengon dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jeget. Bahkan PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi. Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta, maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena, serta sejumlah bahan pangan
seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP3 Luxmawe. Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM UP3 Luxmawe. Ini merupakan sumbangsi dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga UP3 Luxmawe. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih seperti sedia kala. Sementara itu, bantuan juga turut disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Takengon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najarudin Asman kepada Camat Jegung Jeget Fadlin Alaksya. Bulog Takengon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal. Kami mengumpulkanlah dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon. Alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami belikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dalam menghadapi ujian ini. Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda Pasar Jegung Jeget pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang Vera Enda Juwita SPD mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program. Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang. Sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum. Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang Syahira Amida berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar. Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmur, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat ya Bapak.
karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu atau bapaknya seorang nelayan atau petani. Karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah, yang membuat kami lebih semangat untuk belajar. Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.